selamat siang Sobat Investor. Apa kabar Sobat Investor hari ini? Bagaimana nih puasanya di hampir penghujung bulan suci Ramadan ya Sobat Investor. Nggak terasa sekali kita udah memasuki kalau nggak salah puasa ke-21 atau ke-22 nih Sobat Investor nih ya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap dilancarkan puasanya ya bagi yang menunaikan. Nah Sobat Investor, hari ini pembahasan kita mengenai menata harta ala wanita dengan saya Nadine Hedra di sesi Break Time IDX Channel selama 40 menit ke depan ya Sobat Investor. Nah sebelumnya kita cek dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi dan ternyata ditutup melemah sekitar 1,75% atau berkurang sekitar 127,313. Nah, sekarang berada di posisi 7.161.500. Ada 138 saham yang menguat, 472 saham yang melemah, dan 164 saham yang stagnan. Kayaknya lebih banyak yang melemah ya, mungkin karena mau menjelang libur panjang, jadi para investor mengambil nih dananya dari pasar ya, nanti akan up lagi biasanya setelah lebaran. Nah, Sobat Investor, hari ini tuh kan kita akan ngebahas mengenai menata harta ala wanita ya. Merencanakan keuangan dengan baik, jelas berlaku bagi pria maupun wanita ya Sobat Investor. Namun wanita disebut-sebut memiliki peran yang cukup penting dan besar dalam mendukung kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga. Kira-kira benar atau enggak ya? Nah, bagaimana sih menjadi wanita yang cerdas secara finansial? Dan kesalahan-kesalahan apa yang biasanya dilakukan seorang wanita dalam merencanakan keuangannya. Hari ini tentunya kita akan bertanya-tanya dengan Mbak Anafrid Niki Julu atau Mbak Prima selaku Business Manager MNC Asset Management dan Mbak Rista Zwestika selaku Head of Advisory and Investment at Pina. Nah, sebelum kita mengundang, nanti untuk Sobat Investor yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar. Dan saya mau menyapa dikit, ada Mas Dimska, Harta Tahta dan FCA. Oh gitu ya. Nah, ada juga lagi Adro. Hai Mas Adro, apa kabar? Ada juga Mas Andrew Pardede baru join, apa kabar nih Mas Dede? Ada Mas Iftar Porto Merah Merona. Sekali lagi ya, kalau mau membeli saham itu harus dianalisa secara teknikal dan secara fundamentalnya ya Sobat Investor. Nah tadi juga ada yang bilang hari ini makeup saya tuh flawless banget karena hari ini aku pakai produknya Wardah. Dan hairdo-nya juga hairdo Wardah, bagus kan ya Sobat Investor. Nah jadi Sobat Investor yang ingin mencoba produknya Wardah silahkan. Karena Sobat Investor tahu nggak, produk yang Wardah itu alkohol free, natural, dan benar-benar cocok serta bagus untuk pemula yang baru mau memulai makeup nih, yang mau coba-coba makeup dulu pasti cocok deh di kulit kalian. Nah saya langsung undang aja para narasumber kita ya Sobat Investor. Sekali lagi yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar. Dan tadi ada lagi yang menyapa Mas Wahyu. Apa kabar Mas Wahyu? Hari ini lancar nggak? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, ini sepertinya Mbak Rista belum join ya Mbak Prima ya? Mbak Rista belum join kayaknya nih. Oke, sambil kita menunggu Mbak Rista untuk join, Mbak Prima hari ini apa kabar nih Mbak Prima nih menjelang weekend panjang? Ya, weekendnya masih minggu depan ya, jadi ini udah liburan, udah libur mood, makanya kayaknya indeksnya juga agak sedikit libur mood ya, jadinya tuh pada merah merona semua ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita masuknya kalau kata orang tuh dollar cost averaging aja Iya, gitu. nanti mulai lagi setelah lebaran. Kamu cantik banget. Ini Terima tadi katanya kasih. pakai Wardah. Iya, lagi di makeupin Wardah ini, dicobain Mbak Prima. Luar biasa, makasih loh Mbak Prima juga.
Udah jangan gosip dulu kita ya, kita Nggak lanjutin digosip dulu dulu ya. ya. Biasanya kalau cewek-cewek kalau ketemuan tuh kan bawaannya kan ada aja gitu yang mesti diomongin ya kan. Iya Nah, ini benar. dia nih satu lagi. Halo Mbak Rista, apa kabar hari ini? Halo Mbak Dinda, halo. Halo Sis Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, baru Mudah-mudahan pada lancar ya puasanya. amin, amin. Oke, baik. Nah langsung aja kita mulai karena sobat investor kayaknya banyak banget nih yang mau bertanya ya Mbak. Yes. Kita kan hari ini sedang membahas menata harta ala wanita gitu ya. Saya juga penasaran nih, gimana sih sebenarnya menata harta ala wanita? Kira-kira wanita tuh punya peran penting apa nih dalam menata harta? Boleh mungkin Mbak Prima dulu? Oke. Aku dulu atau Mbak Rista dulu nih kayaknya nih dari Mbak sisi Prima duluan financial aja deh. planning. Oh, gitu. Kalau aku dari sisi investasi ya, tentunya perempuan sekarang itu, para perempuan sekarang itu tuh mempunyai peranan yang sangat penting. It's about time now. Para perempuan itu udah melek investasi, udah melek cara mengatur dana yang dimilikinya, baik yang dicari sendiri maupun yang dikasih sama pasangan gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya dan gimana supaya itu menjadi efektif dan bertumbuh. Nah, nanti kita akan ceritain setelah ini nih gitu kan. Tapi mungkin Mbak Rista bisa kasih insight yang lebih komprehensif lagi, kenapa sih perempuan itu penting dalam mengelola keuangan? Iya, silakan Mbak Rista. Ini menarik banget ya, kita judulnya adalah harta, tahta, dan wanita. Jangan-jangan gitu ya. Enggak, bukan. Oke, baik Mbak Dina sama Mbak Prima gitu ya, buat teman-teman IDX Channel juga yang udah join. Hai, salam kenal gitu ya. Aku Rista, seorang perencana keuangan dari Pina, yang hari ini tuh kita mau bahas dari sisi keuangan, tapi dari sisi perempuannya. Karena biasanya perempuan itu selalu ya Mbak, di bagian belakang kalau ngomongin uang gitu ya. Tapi saat ini sudah waktunya perempuan ada di bagian depan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat gini ya, perempuan itu punya peran penting nggak sih gitu ya untuk mendukung kesejahteraan perekonomian baik secara pribadi, kemudian keluarga, apalagi secara global gitu ya. Sebenarnya ini adalah fakta nih Mbak Dinda sama Mbak Prima gitu ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa fakta juga yang harus kita ungkap nih hari ini tentang perannya perempuan nih, terutama ngomongin tentang harta dan tahta gitu ya. Karena perempuan itu selalu diomongin, adalah perempuan itu tukang ngabisin duit, wah perempuan itu nggak ngerti apa-apa. Lagi kalau ngomongin dari sisi investasi gitu ya, keberadaan perempuan masih kecil sekali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan data, kontribusi dari perempuan itu luar biasa. Karena angkatan kerja kita aja tuh ada di 53,33% itu perempuan-perempuan yang produktif dalam mencari pendapatan. Itu yang pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari sisi wirausaha, perempuan-perempuan atau pelaku bisnis di Indonesia ini hampir 64,2% pelaku bisnis UMKM adalah perempuan nih Mbak Dinda sama Mbak Prima. Jadi, kenapa perempuan itu penting sekali gitu ya, mengelola keuangan, harta gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi keuangan pribadi, balik lagi gitu ya, banyak banget yang kalau kita ngomongin pengaturan keuangan saat ini gitu ya, dari sisi keluarga, memang hampir 80% gitu ya dikelola oleh perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saat ini berubah jadi 50-50 karena dengan adanya literasi keuangan, inklusi keuangan, saat ini tuh udah nggak bisa membedakan, wah perempuan harus ngatur keuangan, laki-laki cari duit, udah enggak gitu. Karena porsinya saat ini banyak juga gitu pria yang sudah pandai sekali mengelola keuangan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dan fakta dan datanya memang perempuan ini benar-benar saat ini tuh memiliki peran penting kalau ngomongin tentang pengelolaan harta gitu ya, apalagi tahta gitu. Secara di Indonesia juga itu kan perempuan tuh hampir 50% ya, 49,4% tuh populasinya di Indonesia. Dan emang kita sebagai perempuan nih mungkin dulu di belakang ya, depannya pasti laki, belakangnya baru perempuan. Sekarang kayaknya udah nggak bisa begitu lagi karena kita itu harus sejajar dalam hal kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa berkarir, untuk bisa sukses sama seperti pria. Nah, sukses itu salah satunya adalah sukses dalam mengatur keuangannya gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali penjelasan Mbak Prima dengan Mbak Rista tadi ya mengenai
keuangan yang mengatur pria maupun wanita. Nah, Nadine mau nanya nih, seberapa efektif nih perbedaan antara pria yang mengatur keuangan ataupun wanita yang mengatur keuangan nih? Kira-kira mana yang jauh lebih bagus? Secara kan wanita tidak bisa menahan diri, apalagi kalau udah pegang m-banking dan online shop gitu. Itu dia. Nah ini, kalau kalau perempuan itu emang dulu bilangnya selalu pakai feeling ya kan, namanya perempuan apa-apa dipakein hati, logikanya tuh agak dipinggirin sedikit gitu kan ya. Kalau pria rata-rata pakai logika, kalau perempuan pakai hati. Nah emang sih ya, kalau yang pakai feeling ini nih yang agak-agak mengkhawatirkan, jadi nggak bisa stick to the budget. Nah itu nanti barista tuh jago tuh kalau udah ngomongin tentang budgeting gitu kan. Apalagi kalau udah pakai feeling ya, contoh nggak bisa stick to the budget tuh ya, misalnya ya barista, bener nggak sih nih, ntar ada yang ngelas ya kan, duit dikasih, yang tadinya buat belanja dikasih gitu kan, terus nggak tegaan kan bawaannya kan, belum lagi godaan diskon, angka kembar ya kan, 3 hari lagi nanti angka kembar, tanggal kembar, itu tuh godaannya tuh aduh ya kan, terus kalau nggak pakai feeling itu jadi kadang-kadang tuh nggak dihitung tuh real budgetnya itu berapa, makanya jadinya bawaannya yang dikasih atau yang dia punya itu kurang terus gitu loh. Nah contoh satu lagi, misalnya cowok tuh kalau misalnya pakai baju atau sepatu tuh paling cuma 2 atau 3, warnanya hitam sama coklat, itu aja tiap hari dipakai ke kantor ya kan. Kalau cewek-cewek kan nggak bisa begitu ya gitu, Harus ya kan, ada matching yang ya. bukan main warna macam-macam, padahal setahun sekali dipakai juga satu selemari gitu kan. Nah ya kadang-kadang itu tuh jadi problem secara aku perempuan, tapi mungkin barista bisa kasih masukan sebenarnya perbedaan perempuan sama laki itu mengelola keuangan tuh bagaimana gitu. Iya, benar sekali. Bagaimana nih barista? Ini menarik ya kalau ngomongin tentang perbedaan. Tapi aku mesti disclaimer dulu. Iya. Ngomongin perbedaan ini jangan digeneralisir ya. Jadi ini hanya ini ya pembahasan kita hari ini, bahwa sebenarnya tidak semuanya. Tapi biasanya nih Mbak Dinda sama Mbak Prima, aku tuh baginya jadi 4 kategori untuk membedakan pria sama wanita gitu kan, atau laki-laki perempuan dalam pengelolaan keuangan itu ada 4 kategorinya. Yang pertama adalah dari tipe resikonya gitu ya. Kemudian yang kedua dari prioritas pengeluarannya, yang tadi Mbak Prima bilang kalau perempuan itu kemana, laki-laki itu kemana gitu ya. Jadi kategori yang kedua adalah kita lihat dari prioritas pengeluaran. Kemudian kategori yang ketiga adalah dari prioritas cara pendekatan pengelolaan keuangannya. Sedangkan yang keempat dari tingkat kepercayaan dirinya. Nah contoh misalnya, kalau misalnya kita lihat nih dari tingkat resikonya, otomatis laki-laki itu lebih lebih agresif, sedangkan kalau perempuan itu lebih cenderung main aman gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dari tingkat resiko udah berbeda. Kemudian dari prioritas pengeluarannya, kalau laki-laki itu biasanya pengeluarannya tadi yang Mbak Prima udah bilang gitu ya, untuk kebutuhan pribadi, gadget, kemudian hobi gitu ya, kemudian kendaraan, liburan dan lain-lain. Sedangkan kalau perempuan prioritas pengeluarannya adalah satu untuk keluarga, apalagi yang udah berkeluarga gitu, atau yang sandwich generation. Biasanya ketika punya pendapatan, prioritas pengeluarannya otomatis paling besar adalah untuk keluarga gitu ya. Gimana caranya kebutuhan keluarga itu terpenuhin, kemudian tidak mengalami kekurangan atau lagi menjadi beban buat orang lain. Nah kemudian kalau kita gunain dari pendekatannya, kalau pria itu lebih spontan dan terstruktur gitu ya dalam mengelola keuangannya. Kalau misalnya wanita itu dia lebih terinci, terencana gitu ya, nanti ke depannya gimana gitu ya. Banyak banget ya dipikirinnya gitu ya. Nah kemudian yang kategori keempat adalah kita lihat dari tingkat kepercayaan dirinya. Nah karena saat ini kalau kita lihat dari sisi angka literasi keuangan ya di tahun 2022 kemarin, 2023 gitu ya, angka literasi keuangan perempuan naik gitu ya, di angka 53% sekian dibandingkan laki-laki. Tapi kalau dari sisi inklusi keuangan ya, perempuan itu masih butuh untuk dorongan kita nih Mbak Dinda sama Mbak Prima gitu ya, untuk mengejar catch up angkanya gitu. Jadi banyak sekali kalau dari pria itu atau laki-laki itu dia lebih kepercayaan dirinya tuh lebih muncul, lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan itu takut salah gitu ya, takut nanti rugi, takut begini, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam berkeluarga gitu sumber nafkah utamanya adalah dari pasangan gitu, bukan dari kita gitu. Makanya dalam keputusan pun kita masih kurang percaya diri. That's why hari ini aku juga mau kok gitu ya untuk mengajak nih para perempuan di luar sana untuk ditingkatin lagi dari sisi literasi dan inklusi keuangannya, agar kita juga jadi lebih percaya diri, kemudian juga kita bisa lebih setara dalam mengambil keputusan-keputusan tentang keuangan tuh Mbak Dinda sama Mbak Prima.
Oke. Oke, baik, Yes. luar biasa sekali loh. Udah kita ngebahas tentang literasi, ya baiknya untuk wanita dan pria bagaimana nih dalam mengatur keuangan. Saya perlu belajar lebih dalam lagi ini sepertinya ya. Dan ada tuh yang komen, kalau wanita tuh boros mbak katanya. Iya, tapi itu betul juga loh. Itu setuju nggak Sebenarnya kira-kira? bukan cuma cowok-cowok doang, bukan cuma para pria doang yang mau beli mobil, beli ini. Kalau cewek kan skincare, Iya. tas, sepatu, baju, ya kan? Apa aja gitu, pasti kan dibeliin tuh sama cewek-cewek gitu, sama perempuan ya. Tapi memang benar juga yang Barista bilang ya, bahwa terutama perempuan-perempuan yang ibu rumah tangga gitu ya, yang sumber income-nya itu dari pasangannya gitu, cenderung memang lebih pasif ya dalam mengelola keuangan. Sedangkan kalau pria itu lebih aktif dan lebih inisiatif dalam mencari dan mengembangkan dananya, karena pria-pria ini harus make sure bahwa semua kebutuhan keluarganya itu tercukupin. Tapi saat ini perempuan yang berkarir dan dapat mendapatkan penghasilannya sendiri itu kan udah banyak banget ya kan, dan sepertinya cara berpikir yang lebih kreatif dan inovatif dari para perempuan saat ini nih, perempuan modern sekarang ini nih, untuk mencapai pengaturan keuangan yang baik tuh juga mungkin sekarang literasinya semakin banyak. Walaupun benar kata Mbak Rista, inklusinya kurang, benar, itu betul. Oke, baik. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih kurang literasi untuk mengatur keuangan, bisa nih ya belajar banyak-banyak dari YouTube kali ya Mbak. Terus ada rekomendasi Yes. lain nggak untuk belajar? Oh, Mbak Rista kayaknya lagi loading nih. Lagi. Lagi nge-lag. Gimana nih? Mungkin aku akan ini ya. Kalau misalnya untuk belajar sebenarnya literasi itu banyak ya kan. Kalau udah ini nih kayaknya. Nah, literasi itu tuh banyak banget. Jadi kita kalau perempuan-perempuan ya biasanya kalau misalnya lagi dalam waktu senggang gitu kan suka browsing, buka-buka sosmed. Nah, mungkin saat ini udah saatnya untuk buka sosmednya itu udah bukan cuma yang gosip-gosipan atau fashion-fashionan, tapi juga lebih ke literasi keuangan, perencanaan keuangan, karena banyak banget sekarang tuh yang bisa kita baca dan bisa kita ikutin, yang bisa kita pelajarin gitu dari financial influencer gitu, atau segala hal yang berhubungan sama pasar modal juga banyak tuh kita bisa itu ya gitu. Oke, baik. Sumber ilmu sekarang ada di mana aja ya, Di Mbak Prima mana-mana, ya. bener. Jadi gampang banget. Nah, Mbak Prima, saya mau nanya dong, ini keterkaitan perempuan berinvestasi nih, terutama pada saham ya. Nah, ini sebenarnya kan banyak banget. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat data, masih kebanyakan pria atau laki-laki yang berani berinvestasi di pasar saham ya, Mbak Prima ya. Nah, ini bagaimana pandangannya terhadap wanita? Kenapa sampai saat ini wanita itu masih cenderung tidak mengambil resiko gitu? Gini, ya itu awalannya karena waktu dulunya sebelumnya kecenderungannya karena wanita-wanita ini, para perempuan ini tuh selalu bukan, dia tidak mencari sendiri gitu, makanya dia cenderung pasif, dia nggak berani gitu. Kenapa nggak berani? Karena literasinya nggak ada gitu kan, sehingga yang berani, yang lebih risk taker, karena dia adalah breadwinner, which is adalah para pria gitu kan, sehingga masuk ke instrumen pasar modal, terutama saham, yang secara resiko itu lebih agresif, lebih tinggi, itu memang pada awalannya memang lebih banyak didominasi oleh kaum pria gitu. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan para perempuan sekarang itu lebih berkarir, lebih bisa mencari uangnya sendiri, dan dia lebih lebih bebas untuk menentukan mau pengelolaan uangnya sendiri, nggak terlalu mikirin, aduh nanti kalau misalnya dananya saya pakai buat trading saham, nanti duit belanja nggak bisa nih, kurang nih. Atau misalnya saya mau trading saham, aduh tapi besok mesti bayar sekolah anak nih, nanti besok suami nanya ntar jawabannya apa, nggak ngerti. Nah kayak gitu kan. Nah itu tuh yang bikin wanita, para perempuan itu mikir dua kali untuk punya dana yang dialokasikan untuk bisa berinvestasi atau bisa bertransaksi gitu ya, untuk trading di saham gitu. Tapi suppose tuh sekarang nggak kayak dulu ya, tapi kayaknya kan sudah meningkat ya.
Cuma memang masih mikirnya masih 2 kali gitu kalau cowok. Tapi kalau laki-laki kan biasanya langsung oke, beli, beli. Dan Berani gorengan ngambil juga gue beli resiko gitu. itu lebih besar Iya. gitu. Perempuan masih, aduh apaan sih, nggak percaya gitu ya, padahal udah real gitu ya. Tapi makanya yang bisa dilakukan saat ini oleh para perempuan-perempuan yang ingin untuk merasakan indahnya berinvestasi di pasar modal, tapi secara inklusif, secara literasi nggak terlalu pandai gitu ya, nggak terlalu jago, tetap bisa merasakan, tetap bisa berinvestasi, tapi mungkin startnya melalui reksadana gitu. Oke, Sehingga reksadana tuh bisa yang paling aman ya untuk sehingga investasi. ya aman karena ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Secara return dan resiko yang penting itu lebih termanage lah ya gitu, karena ada tim manajer investasi yang bisa untuk yang benar-benar dedicated untuk mengelola dananya para investor perempuan tentunya, dan juga yang lainnya gitu. Oke, baik Mbak Prima. Nah, kalau misalnya kita melihat data perempuan nih dalam berinvestasi, Mbak Prima kira-kira tahu tidak perempuan ini lebih suka berinvestasi di tempat yang mana dan di resiko batas yang mana gitu? Nah, kalau perempuan kan gini, kalau misalnya aku secara perempuan lebih sukanya di mana? Sebenarnya kalau menurutku ya, perempuan itu juga risk taker. Cuma tidak terlalu memiliki literasi yang lebih banyak mengenai pasar modal. Sehingga rata-rata investasi risk takernya tapi di yang di antara di sekitarnya doang, di komunitasnya dia. Contoh arisan, ya kan? Sebenarnya itu apa arisan dan risk taker? Itu risk taker loh. Iya, menitipkan yang uang pada orang lain, benar. Betul, satu. Kedua udah gitu. Nanti yang terakhir, misalnya dia dapat yang terakhir, yang udah dapat duluan belum tentu bayar loh. Kalau misalnya nggak bayar gimana ya? Itu high risk satu bentuk banget sih. Bener, say. Tapi itu tuh common di antara para perempuan-perempuan ya kan. Nah, kayak begitu aja dia berani, tapi karena belum secara inklusi dan literasi belum mumpuni, sehingga untuk masuk ke pasar modal untuk beli saham atau gimana mereka masih belum belum berani gitu, karena nggak ngerti gitu. Kalau arisan dia udah tahu nih, oh si Bu itu gitu kan, udah tahu nih kalau misalnya nggak bayar nanti gue samperin rumahnya misalnya, contoh ya kan, mesti bisa begitu ya nggak sih Sis Rista? Hello. Iya, Mbak Rista udah join kembali. Nah, Mbak Rista tadi kembali lagi. Iya. Mohon maaf ini sinyal ini yang Mbak Dinda. Oke, silakan. Iya. Tadi ada yang ingin ditanyain, dalam kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya sering wanita lakukan dalam merencanakan keuangan nih, Mbak Rista? Oke, ini kayaknya bagian aku banget kali gitu kan ya. Oke, based on dari pengalaman pribadi nih Mbak Dinda sama Mbak Prima gitu ya, sama juga dari klien-klien yang konsultasi ke Tina, jadi banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Tapi balik lagi, setiap orang itu punya challenging atau tantangan masing-masing dari sisi keuangannya. Kenapa? Karena yang mesti kita pahamin adalah satu, tingkat pendapatan setiap orang itu berbeda. Kemudian cara mendapatkan pendapatannya juga berbeda. Tingkat tanggungan setiap orang juga berbeda gitu ya, bahkan tujuan keuangan setiap orang juga berbeda. Nah, biasanya ketidaktepatan yang banyak sekali dilakukan, nggak perempuan, nggak laki-laki sih sebenarnya gitu ya, nggak single, nggak maupun berumah tangga. Yang pertama adalah satu, kita ini kurang lagi, balik lagi kalau kita ngomongin tentang literasi dan inklusi keuangan, artinya kurang sekali gitu ya pengetahuan dan keterampilan bagaimana sih mengelola keuangan dengan tepat. Bukan benar ya, karena menjalankan keuangan itu tidak melihat benar atau salah, tapi tepat berdasarkan kondisi keuangan kita masing-masing. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, banyak sekali yang membuat perencanaan keuangan itu menjadi tidak tepat karena kita itu nggak punya tujuan keuangannya mau kemana, sehingga tuh nggak punya remnya nih Mbak Dinda gitu ya, berapa yang harus dibagi ke berapa, kemana tanggungannya segala macam, karena kita nggak punya tujuan keuangannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita ini selalu mengabaikan resiko keuangan. Contoh, tadi aku dengar Sis Aprima bilang, tadi kita arisan tuh santai aja lagi gitu, nggak ada resikonya, itu kan kita happy aja buat ketemuan gitu. Nah, ini yang ketiga, kita suka sekali mengabaikan resiko, padahal betul kata Sis Prima,
arisan pun ada resikonya. Kalau kita dapat misalnya teman kita dapat yang pertama, kemudian kita dapat yang terakhir, di sebelum kita yang datang dia udah kabur duluan, ada Udah hilang, iya kan? Ini sepertinya curhatan dari hati terdalam ini. Iya kan, makanya aku suka nggak mau diajakin arisan tuh paling nggak mau. Giliran misalnya dapat ya kan suka gitu, dapat buat gua dulu dong, gua lagi BU nih ya, masa kita ada again ya, perempuan pakai feeling, aduh kesian ya udah duluan, aku yang terakhir, akhirnya aku yang mesti mintain orang-orang, nggak mau lagi, cukup nggak mau. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi kita mengabaikan tingkat resikonya. Kemudian yang keempat adalah kita terlalu emosional dalam mengelola uang. Oh iya, kita sadar nih uang kita segini. Oke, nanti kita masukin ke sini ya. Oh, atau misalnya gini. Oh, kita pengen cepet kaya nih, punya tujuan harus punya 100 juta pertama, 200 juta pertama, atau 300 juta pertama, atau whatever lah semua tujuan. Kita tuh jadi lebih emosional. Oke, ini kita butuh investasi yang lebih menguntungkan, cuan tinggi tanpa kita mengabaikan resikonya. Nah, itu tadi kita terlalu emosional dalam mengelola keuangan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah berumah tangga, kurang sekali kita komunikasi antar pasangan. Bahkan ada juga nih Mbak Dinda sama Mbak Prima, udah nikah 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak pernah tahu gitu ya pendapatan pasangan masing-masing itu berapa. Tingkat tanggungan dari masing-masing keluarga itu juga berapa. Jadi banyak banget yang akhirnya menjadi tidak tepat dalam pengelolaan keuangan. Jadi kalau aku boleh kategorikan, tadi itu ada 5 Mbak Dinda gitu ya. Yang pertama adalah, tadi kita ulang lagi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus tentang keuangan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Yang ketiga, kita mengabaikan resiko nih gitu ya. Aku sampai semangat banget gitu ya. Yang ketiga, kita mengabaikan resiko. Kemudian yang keempat, kita terlalu emosional dalam mengelola keuangan kita. Dan yang kelima, yang sudah berumah tangga, banyak sekali tidak ada keterbukaan tentang keuangan gitu. Padahal naked itu bukan hanya naked buka-bukaan baju aja ya Mbak Dinda sama Mbak Prima gitu ya. Tapi masalah keuangan kita juga harus buka-bukaan. Karena kalau misalnya tidak ada buka-bukaan atau tidak ada kejujuran gitu ya, banyak bakal yang terjadi, mulai dari KDRT dalam bentuk fisik, KDRT dalam bentuk keuangan gitu ya. Kemudian ada juga selingkuh bukan hanya hati, tapi selingkuh juga dalam bentuk keuangan, artinya ada ketidakjujuran nantinya gitu ya. Dan bisa jadi masalah keuangan kita makin berantakan. Kurang lebih begitu Mbak Dinda sama Mbak Prima. Jadi mesti tahu tujuan keuangannya itu untuk apa gitu ya kan. Jadi dan itu mesti dikomunikasikan dengan pasangannya. Jadi nggak ada kecurigaan, tidak ada kecurigaan di antara kita. Ingat loh, perhitungan bukan berarti pelit gitu. Kadang-kadang kan suka gitu ya, itu perhitungan banget, jadi laki pelit banget deh. Enggak, belum tentu juga karena pelit gitu kan. Tapi mungkin karena ada tujuan yang lebih penting yang memerlukan dana yang besar di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan keuangannya ya, yang memerlukan kalkulasi yang detail sejak saat ini. Nah, itu kayaknya mesti banyak belajar ya, Mbak Risa. Oke, baik. Jadi sobat investor, kalau pasangannya rada pelit, jangan dibilang pelit dulu nih ya. Tanya. Oke, baik. Nah, Mbak Prima, boleh dong tipsnya bagaimana nih cara mendiversifikasi portofolio investasi yang tepat nih, Mbak? Kalau aku sih selalu semuanya itu bermula dari tujuan mau nyimpen duitnya itu kemana gitu kan. Nah, mungkin barista nanti yang bisa lebih detail ya untuk ngomongin mengenai pembagiannya. Tapi kalau misalnya itu ada yang dibagikan untuk berinvestasi, untuk menjadi alokasi investasi. Nah, alokasi investasi itu harus disesuaikan dengan satu tujuannya, kedua disesuaikan dengan profil resikonya gitu. Di tiga disesuaikan dengan jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti di situ baru setelah kita udah tahu tiga itu at least, baru nanti kita akan tentukan instrumen apa aja yang tepat untuk kita taruh sebagai tempat menyimpan gitu ya. Karena kalau aku bilang tempat menabung, orang tuh selalu asosiasi bahwa menabung itu selalu diperbankan, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah untuk menyimpan gitu. Jadi di mana tempat yang paling efektif untuk menyimpan, yang aman tentunya, dan memperoleh imbal hasil atau return yang optimal gitu. Kalau dari saya seperti itu gitu. Mungkin dari barista. Baik, mungkin barista ada yang mau ditambahkan? Oke.
Kalau dari aku sendiri, pada saat kita mendiversifikasi tujuan keuangan kita, karena gini ya Mbak Dinda sama Mbak Prima, banyak banget kalau kita lihat investor pasar modal, hampir 80% berdasarkan data tidak pernah bisa mencapai tujuan keuangan. Karena bisa jadi pada saat berinvestasi tidak sesuai dengan tujuan, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Prima gitu ya. Kemudian bisa jadi pada saat berinvestasi tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian bisa jadi juga dari sisi jangka waktunya juga tidak tepat dan lain-lain. Jadi kenapa banyak sekali data yang melihat bahwa 80% investor di pasar modal baik secara konvensional maupun syariah gitu ya, banyak sekali yang belum bisa mencapai tujuan keuangannya. Jadi pada saat kita punya pendapatan harus dibuat dulu ya anggarannya. Anggaran berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Ingat ya Mbak gitu ya. Jadi ingatnya WBI, wajib, butuh, dan ingin. Jadi kita buat kategorinya. Nah dari sana akan kelihatan kalau bisa pada saat membuat anggaran perencanaan keuangan itu secara detail. Sehingga pada saat nanti kita punya budget untuk berinvestasi, budget ini tuh tidak terganggu gugat dengan misalnya gini, oh aku ternyata setengah bulan aku butuh dana terus aku ambil gitu ya, atau misalnya aku butuh investasi 2 bulan kemudian aku ambil lagi gitu ya. Jadi ada baiknya adalah semua apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita keluarkan dalam uang kita itu semua dianggarin. Jangan hanya menganggarkan yang hanya reguler aja. Contoh misalnya oke, makan, transportasi, biaya anak, SPP anak, segala macam. Padahal di luar ini tuh banyak banget pengeluaran yang tidak kita anggarkan, tapi dia kita keluarkan rutin setiap bulannya. Itu Tapi kalau penting, anak zaman, itu banyak ya, ternyata. jadi kalau anak zaman sekarang itu ngomongnya tempat kopi itu banyak hidden gem ya, dan pengeluaran pun sama, banyak hidden gem yang belum kita anggarkan gitu ya. Nah, kenapa kita harus menganggarkan keuangannya ini secara detail agar nanti pada saat kita punya budget untuk berinvestasi berapa persen pun itu gitu ya, karena kita nggak pernah bisa samain. Contoh misalnya kita punya bisa berinvestasi setiap bulan adalah 3 juta. Artinya dari 3 juta ini kalau tidak terganggu gugat karena semua sudah dianggarkan, maka kita bisa melihat pertumbuhan aset kita kalau misalnya dia ditabung, kalau dia dimasukkan ke reksadana, kalau dia dimasukkan ke saham atau ke instrumen investasi lainnya. Jadi kita bisa menghitung pertumbuhan aset kita di akhir tahun itu berapa persen gitu ya. Contoh, saya bisa saving 3 juta tiap bulan atau setahun 36 juta kalau kita ditabung biasa. Tapi kalau kita masukkan ke dalam misalnya reksadana pasar uang atau ke saham sekalipun, misalnya pakai yang blue chip gitu ya, kita bisa lihat nih keuntungan-keuntungan apa aja sih yang kita bisa dapatkan Mbak Dinda sama Mbak Prima. Jadi saran saya adalah buat anggaran secara detail sehingga kita tahu berapa porsi kita untuk saving. Kemudian pada saat kita menentukan investasi, yang pertama adalah kita mesti tahu dulu tujuan berinvestasi itu apa. Karena hampir 4.500 klien yang aku pegang, ketika aku tanya, punya portofolio yang begitu besar dengan angka yang bukan kecil gitu ya, selalu aku tanya, investasi tujuannya apa? Ya biar uangku nggak habis aja Mbak Rista, biar nggak ngikutin gaya hidup ya. Tapi Jadi tadi salah nggak sih kalau tujuannya kayak gitu? ya, jadi tadi begini, akhirnya kita bermainnya tadi yang aku bilang, kita bermain ketidaktepatan dalam mengelola keuangan adalah kita tidak bisa mengontrol emosi kita dengan uang gitu ya. Nah jadi artinya pada saat kita mau berinvestasi tentukan dulu secara detail tujuan berinvestasi ini untuk apa. Apakah untuk menikah, atau dana pendidikan anak, dana pensiun, dana healing, whatever lah tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa targetnya? Karena pada saat dia saving nih misalnya 10 juta tiap bulan, setahun 120, dia sudah lama 10 tahun berinvestasi. Tapi sampai detik itu pun dia nggak pernah tahu berapa sih targetnya. Jadi kita nggak pernah tahu apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum gitu kan. Jadi punya targetnya yang real gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya. Karena kalau saya bilang investasi itu hanya sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai kepada tujuan kita. Betul. Apakah tujuan kita tadi jangka pendek, menengah, atau jangka panjang disesuaikan. Karena tadi instrumen atau investasinya atau jenisnya udah pasti berbeda gitu kan ya. Nggak mungkin tujuan kita dalam waktu jangka pendek untuk dana darurat kemudian kita masukin ke dalam saham, kripto, bitcoin, whatever lah itu jenisnya. Nggak mungkin kan Mbak Dinda. Jadi mesti tahu dulu kurun waktu atau jangka waktunya kapan. Nah kemudian yang keempat, berapa yang kita bisa investasikan rutin setiap bulannya. Jadi bukan juga investasinya on off, hari ini investasi, bulan depan enggak gitu ya. Tapi punya tujuannya jelas gitu. Jadi punya kategori berapa sih yang kita bisa saving setiap bulan atau investasi secara rutin. Baru kita pilih jenis kendaraannya gitu. Contohnya begini, kayak saya misalnya saya dari Jakarta Pusat, saya kepengen ke Bandung. Saya mesti pilih dulu dong kendaraan apa yang akan saya gunakan. Kemudian saya lihat berapa lama saya tempuh ke sana. Kalau saya pakai kendaraan misalnya jalur darat, butuh berapa bensin yang harus saya isi di kendaraan saya.
Tapi kalau saya pakai kendaraan umum, berapa lama saya nyampe di sana dan berapa uang yang harus saya keluarkan gitu ya. Nah, artinya begitu juga dengan investasi itu Mbak Dinda sama Mbak Prima gitu. Jadi kalau kita ngomongin profil resiko seseorang kan ada yang konvensional, moderat dan lain-lain. Anyway, setiap orang yang belum punya literasi keuangan secara knowledge-nya lebih oke gitu ya, atau wealth literasi keuangannya itu lebih tepat lagi, semua orang pasti akan bermain di tempat yang aman. Mereka akan bermain di tempat yang konvensional gitu ya. Begitu juga dengan orang yang tipenya pada saat berinvestasi langsung masuk ke tipe saham gitu kan ya. Kemudian pada saat dia berinvestasi di tempat yang aman, dia bilang, bunganya kecil banget Mbak Rista, aku pengennya lebih besar gitu. Jadi semua orang itu punya proses yang beda-beda gitu ya, kita nggak bisa mengeneralisir, tapi balik lagi, kalau kita memang mau mencapai tujuan keuangan, balik lagi deh. Karena berinvestasi itu butuh modal, dan modalnya adalah dari pendapatan yang kita dapatkan setiap bulan gitu ya, Mbak Dinda sama Mbak Prima ya. Luar biasa sekali kalau udah membahas tentang investasi, apalagi keuangan wanita ini nggak bisa berhenti satu hari kayaknya ya. Gimana tadi Mbak Prima mau dilanjutin? Ya, jadi intinya pokoknya kita harus maksimalkan wadah yang dipakai atau tempatnya atau instrumen yang dipakai untuk menyimpan dananya itu kalau dari aku ya gitu. Dan cari instrumen yang buat dana kita itu bertumbuh dengan optimal. Jadi nggak cuman ngeliatin ngomongin tentang investasi ya, ngomongin kenapa sih orang invest, karena dia punya tujuan keuangan dan dia ingin bahwa dana yang dia investasikan sekarang itu bertumbuh gitu kan, bertumbuh jadi tambah banyak gitu. Nah, ngomongin tentang pertumbuhan dana dan supaya itu dananya tambah banyak, itu bukan cuman sekedar ngeliatin keuntungan atau return atau bunganya doang loh. Tapi yang mesti dilihat juga adalah biaya-biaya yang mengikat di dalamnya gitu, karena banyak yang nggak sadar bahwa biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah atau kepada investor ternyata itu lebih besar even daripada keuntungan yang dia dapetin. Jadi yang tadinya dulu nabung buat untung, akhirnya jadinya mesti dicek lagi nih apakah ia buat untung apa ternyata jadi buntung. Jadi memang pemilihan, kalau kita udah tahu nih tujuan investasinya apa, berapa lama kita harus mencapainya, nominalnya berapa gitu kan yang kita butuhin gitu. Nah, instrumen yang buat dipilih untuk mencapai itu gitu kan, instrumennya itu kan gitu, apakah naik mobil, apakah naik kereta atau naik wush gitu kan. Nah, itu yang mesti tepat gitu ya kan, sehingga tercapailah sesuai dengan tujuan kita gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Mbak Prima dan Barista. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Investor, langsung aja saya bacain dari @Shirin. Mbak, bagaimana jika kita tidak ada dana tunai di tabungan, tapi di portofolio kita sebenarnya itu ada dan kita rajin menabung portofolio. Nah, itu apakah sudah benar atau belum nih cara mengatur investasinya? Oke, aku langsung bantu jawab ya Mbak Dinda sama Mbak Prima. Oke, thank you banget yang nanya gitu kan ya. Oke, tuh katanya itu kakak baju merah mirip Chelsea katanya tuh kan. Berapa arti? Oke, aku coba untuk bantu itu jawab pakai ya Mbak Wardah Dinda. tuh kakak baju merah di atas. Oke, aku coba bantu jawab. Kalau untuk kita ngomongin tentang begini, Riz, aku tuh udah punya sejumlah aset, tapi dalam bentuknya adalah bentuk investasi. Model misalnya ada di saham atau kebanyakannya, atau misalnya ke reksadana segala macam. Balik lagi nih Mbak Dinda, pada saat kita mengatur porsi keuangan kita, dikatakan sehat adalah satu, kita punya yang namanya dana darurat, atau kita punya juga cash liquid. Karena yang ditakutin adalah kalau terjadi resiko gitu ya, semua aset kita itu dalam bentuk yang tidak liquid, misalnya dalam bentuk yang saham, pada saat kita lagi butuh dana besar, ternyata sahamnya lagi anjlok gitu ya, ini juga agak sedikit beresiko. That's why sebenarnya tadi yang aku bilang, ketidaktepatan yang banyak yang kita lakukan adalah kita kurang memitigasi resikonya gitu ya. Jadi ada baiknya pada saat kita mengatur pola keuangan kita khususnya dari sisi asetnya, yang pertama adalah kita harus punya namanya dana liquid ya, atau dana liquid ini misalnya ada di tabungan berapa persen untuk bantu kita cash flow-nya setiap bulan. Kalau yang udah kita anggarin ternyata masih ada yang minus, artinya dari cash flow ini kita bisa gunakan. Itu yang pertama gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya dana darurat. Dana darurat ini bukan dalam skala kecil, tapi dalam skala besar. Kalau single dia 6 kali dari pendapatan, kalau dia berumah tangga tapi belum punya putra-putri itu 9 kali, kalau sudah berumah tangga itu 12 kali. Boleh hitung dari pendapatan, boleh hitung dari pengeluaran. Tapi karena kita menggunakan
budgetingnya adalah zero based budgeting gitu ya, antara pengeluaran sama pendapatan kita bikin sama. Walaupun faktanya gitu ya, pada saat pengaturan keuangan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan gitu ya, alias utang mulu nantinya ya. Kok bisa gitu ya? Nah itu kita juga harus punya. Kemudian kita juga punya aset yang dalam bentuk tidak likuid misalnya kayak tanah gitu ya, atau rumah, itu juga mempercepat untuk kita kaya. Kemudian ada investasi kita dalam bentuk yang tadi ya di dalam reksadana, saham. Jadi saran saya adalah tidak semua aset investasi kita itu atau kekayaan kita itu dimasukkan ke dalam aset investasi, apalagi investasi yang beresiko tinggi gitu ya. Jadi Oke, Mbak Risa, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. kedengaran enggak? Oke, baik, siap. Baik, terima kasih Mbak Risa. Mungkin Mbak Prima ada yang mau ditambahin? Jadi kalau aku bilang, tadi kan katanya dana di tabungannya tuh udah nggak ada, semuanya full, langsung masuk ke portfolio. Mungkin yang dimaksud nih kayaknya portfolionya ini portfolio saham. Which is, kalau memang kita nggak ada kebutuhan untuk sehari-hari, nggak apa-apa. You know why? Karena memang betul, yang paling betul kalau misalnya kita berinvestasi di pasar modal, itu adalah investasi yang relatively liquid. Artinya, at any time we need the money, we can just withdraw, ya kan, atau redeem gitu. Tapi ada resiko di situ, di mana yang disebut adalah resiko penurunan harga gitu kan. Jangan sampai pada saat kita butuh, kita masukin nih, kita punya duit 1 juta, ya kan, ngapain taruh di tabungan, gak ada bunganya, aku beliin saham gitu kan. Padahal itu duit 1 juta itu buat uang bayar uang pangkal atau uang sekolah nanti seminggu lagi gitu kan. Oke, pada saat udah seminggu kita butuh, kita tarik gitu kan, itu uangnya jadi 800.000 gitu, udah nggak jadi 1 juta lagi. Mungkin kayak contoh nih saat ini, kalau misalnya hari ini kan nih indeksnya minus nih, ya kan, jadi kita pada minus berjemaah nih ya, kita kurang berjemaah gitu loh. Nah, kalau misalnya resiko itu jadi jangan sampai pada yang menjadi apa yang mesti kita pikirkan adalah kalau kita nggak punya liquid cash di tabungan, jangan sampai pada saat kita butuh dananya itu berkurang dari initial investment kita gitu. Yang penting itu sih gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Prima dan Mbak Rista. Seru sekali. Nah, ada pertanyaan terakhir dari Sobat Investor. Ini banyak banget pertanyaannya, tapi waktu kita nggak cukup kayaknya. Nah, pertanyaan dari Ed Dinar. Bagaimana cara mengatur keuangan untuk generasi sandwich secara setiap tahunnya sudah tidak ada lagi yang dapat disisihkan. Setiap bulannya tidak ada lagi yang dapat disisihkan. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin aku bisa bantu jawab ya Mbak Prima ya sama Mbak Dinda. Oke, pada saat kita termasuk dalam sandwich generation, aku juga memotivasi dulu bahwa ketika kita masuk dalam sandwich generation, dunia ini belum berakhir gitu ya. Jadi tetap semangat gitu kan ya. Buat teman-teman sandwich generation ini memang tantangannya lebih double gitu ya, lebih struggling juga dibandingkan dengan kita yang tidak termasuk dalam sandwich generation. Tapi meskipun kita tidak termasuk dalam sandwich generation, kita tetap kok masih membantu orang tua dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah mulai mengatur keuangannya secara detail, maunya kemana uangnya diatur gitu ya. Artinya kita punya skala prioritas yang lebih penting dibandingkan dari sisi keinginan kita, karena kewajiban dan kebutuhan kita jadi lebih besar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun memang ternyata setiap bulannya kita nggak bisa saving ataupun nggak bisa berinvestasi dengan nominal berapapun, bahkan dengan nominal yang paling kecil, coba deh, ini memang omongan yang paling gampang banget. Ya, Ristati ngomongnya gampang banget. Lihat peluang untuk nambah pendapatan dan lain-lain. Karena memang begini, konsep dalam ilmu perencana keuangan, kalau kita ngomongin tentang konsep lagi, memang kalau kita dalam posisi istilahnya dalam posisi keterbatasan dari sisi keuangan adalah satu, kurangi pengeluaran atau tambah pendapatannya. Mana yang lebih mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau misalnya sudah dikurangi pengeluarannya juga masih tetap nggak bisa, pasti mau nggak mau harus lihat nambah pendapatan. Nah, inilah yang menjadi struggling buat teman-teman sandwich generation. Ketika kita punya satu pendapatan, kemudian kita harus mencari 2, 3, 4 pendapatan, lah ini adalah sebuah proses dalam kehidupan yang memang perlu butuh pengorbanan gitu ya, karena kita ada di posisi ini. Tapi percaya deh, ketika kita dalam posisi ini, kita tuh jadi lebih terbuka untuk bertemu dengan banyak orang, link juga lebih terbuka, asal kita nggak ngeblok diri kita gitu ya. Karena tadi ketika ditempatkan dalam suatu posisi keuangan yang berantakan atau yang bermasalah segala macam,
kita ambil sisi positifnya, artinya ada pembelajaran yang sebenarnya harus kita bisa lakukan dan kita bisa terima. Nah, kemudian ada baiknya juga kita komunikasikan dengan keluarga gitu kan ya. Karena banyak sekali ketika kita masuk dalam sandwich generation, kita merasa, oh iya, kita nggak enak nih ngomong sama keluarga. Oh iya, kalau misalnya nanti kita nggak bantu orang tua, kita termasuk dalam anak yang durhaka, nanti jadi malin kundang dan lain-lain gitu ya. Jadi beban moralnya itu jadi lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kita nggak komunikasikan, kita makin tergencat dan ujung-ujungnya banyak banget. Saat ini angka yang sandwich generation itu terjebak dengan pinjaman online baik legal maupun ilegal nih Mbak Prima sama Mbak Dinda gitu ya. Jadi saran saya ada baiknya, kalaupun memang tidak bisa dikurangi pengeluarannya karena sudah pas banget, coba deh lihat peluang. Banyak banget kok peluang-peluang pekerjaan yang bisa kita lakukan asal tadi kita nggak ngeblok diri kita dan kita tahu angka kekurangan kita itu di angka berapa dan kita tanya sama value kita, kira-kira kita bisa nggak didapetin di angka itu. Kalaupun nggak ada, artinya balik lagi sama kayak kita berinvestasi. Investasi dulu layar ke atas, artinya tambah dulu value-nya, sehingga ketika value kita bertambah maka ini akan menarik magnet uang yang untuk apa ya untuk ketarik dengan kita gitu ya. Jadi saran saya sih seperti itu ya Mbak Dinda, karena kita juga nggak bisa ngomong yang banyak wah ini hanya teori bla bla bla, karena aku ngerasain banget buat perasaan teman-teman yang saat ini dalam kondisi sebagai sandwich generation. Tapi sebenarnya ketika kita bisa mengendalikan keuangan kita meski kita terjepit sekalipun gitu ya, ini tuh kita punya tantangan yang akan lebih jauh lebih hebat dan kita jadi lebih stuck dalam kehidupan. Gitu sih Mbak Dinda sama Mbak Prima. Oke, baik. Terima kasih Barista. Mbak Prima ada yang tambahin? Ya, no worries, you're not alone gitu loh. Karena di Indonesia ini yang namanya sandwich generation itu tuh kayak banyak banget. Tugas kita apa ya? Keinginan mulianya bagi kita semua nih yang saat ini berada dalam posisi sandwich generation itu kan, semoga generasi kita ini adalah generasi yang terakhir yang ngerasain terhimpit itu gitu kan. Terhimpit dalam artian kita menghidupi diri kita, menghidupi anak-anak, tapi juga harus menghidupi generasi sebelumnya gitu. Jangan diulangin lagi gitu kan. Kita jangan menjadi generasi itu gitu nanti gitu kan. Sehingga there's no other words buat kita untuk tidak mengelola keuangan kita sejak sekarang gitu loh. Jadi memang harus, kalau nggak ngerti harus cari literasinya. Emang ini adalah generasi yang mesti dipaksain dikit gitu loh. Karena jangan terlalu dimaklumin. Mohon maaf nih agak kenceng. Jadi karena orang kan gini ya, kamu generasi sandwich, aku juga ya udah deh sama, yuk udah gini-gini aja. Jangan gitu kan. Jadi kita harus agak generasi yang mesti dipaksain nabung, dipaksain nyisihin, dipaksain gini loh. Kebutuhan hidup itu gampang. Yang agak sulit untuk dipenuhin itu adalah gaya hidupnya. Nah, sebenarnya kita cek lagi nih, kita ulang lagi nih, kita cek apa iya yang duit kita habis untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup. Nah, kalau memang ternyata iya loh, gaya hidup gue yang lebih kekencengan gitu kan, ketinggian nih. Nah, udah waktunya untuk dipaksain untuk kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita gitu. Karena kalau kita nggak kita nggak disiplin sekarang, nanti kita akan pass it through ke generasi di bawah kita. Kesian dong, kita udah ngerasain gak enak ya kan. Jadi kita jangan begitu gitu loh. Dan itu bisa kok. Dan aku selalu bilang gini, sebagai generasi sandwich tuh mesti bersyukur. Kenapa? Karena banyak yang doain ya kan. Pasti apalagi orang tuanya pada doain nih pasti nih ya kan. Semoga anak saya banyak berkatnya, banyak rezekinya gitu. Jadi udah semangat aja kalau jadi generasi sandwich, pasti ada jalannya lah gitu. Oke, baik. Tetap semangat ya untuk para generasi sandwich juga ya. Mudah-mudahan berhenti nih di kita gitu ya untuk sandwich generation. Nah, baik, terima kasih Mbak Prima dan Barista untuk waktunya siang hari ini. Ini kita udah melebihi waktu sekali ya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Dan terima kasih untuk ilmunya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan mudah-mudahan puasanya lolos nih sampai akhir sampai menjelang Lebaran ya. Amin. Amin. Ya udah, oke, terima kasih. Terima kasih. Bye semuanya. Baik, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Ana Frid Niki Julu atau Mbak Prima selaku Business Manager MNC Asset Management dan Barista Zwestika selaku Head of Advisory and Investment
@pina. Nah, jadi Sobat Investor tadi yang ketinggalan banget untuk mengetahui apa sih pentingnya literasi untuk wanita gitu ya. Bagaimana cara wanita mengatur keuangan yang baik dan benar, dan bagaimana nih sandwich generation untuk bisa mengatur keuangannya yang baik dan benar agar tetap bisa menabung. Nah, yang ketinggalan boleh nanti langsung dicek atau dilihat lagi ya, ditonton ulang reelsnya yang akan diupload oleh IDX Channel di Reels IDX Channel ya Sobat Investor. Dan seru banget loh tadi, bener-bener Sobat Investor harus lihat, harus putar ulang karena benar-benar sangat menarik pembahasan kita hari ini ya dengan tema harta, tahta, dan wanita. Oh ya, salah. Bukan itu ya Sobat Investor temanya. Nah, terima kasih juga yang sudah nonton terus nih IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, YouTube di @idx_channel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Saya Nadine Hedra pamit undur diri ya Sobat Investor, sampai jumpa.